Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua, para pecinta Al-Quran, para ahlul Quran, para pembimbing ya insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam audio ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep penerapan dalam genetika hijaiyah. Teman-teman sekalian, pada dasarnya prinsip dari penerapan genetika hijaiyah adalah tartil. Jadi nantinya yang menjadi keberhasilan kita dalam menerapkan genetika hijaiyah adalah semakin kita tartil, maka kita akan maksimal dalam melafazkan karakter-karakter huruf. Saya akan membacakan beberapa ayat dalam surat Al-Fatihah yang nantinya akan menjadi titik atau menjadi kunci penting ya dalam melafazkan Al-Fatihah secara benar, dari ayat 1 sampai ayat ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 dalam lafaz basmalah di surat Al-Fatihah. Praktek dalam genetika hijaiyah adalah hati-hati ketika dalam melafazkan sin ya, sukun, bis, yaitu kita sering sekali suara sin itu tidak nampak. Kemudian millahi ya, bismillahi, ada lam yang terkadang itu peletakan makhraj lam itu sering keluar atau melampaui gigi depan ya. Jadi bilang bismillah itu sering kita melihat atau nampak ada yang melafazkannya dengan mengeluarkan lidah ya, padahal huruf lam itu tidak mengeluarkan lidah. Kemudian hirrahmanirrahim ya. Hirrah ada ro tebal yang dia tetap mengangkat rahang ya, ketika kita membaca hi itu turun rahang lalu naik ke ro. Hirrahmanirrahim, nirrahim. Dan kesalahan dalam karakter ro yang suka dibaca itu kelebihan takrir ya, atau kelebihan getar. Contoh misalnya membacanya berlebih dalam ro, hir gitu ya, atau nir gitu ya, hirrahmanirrahim. Nah itu berlebihan dalam takrir, itu juga menyalahi dalam karakter di huruf ro ya, yang pada hakikatnya hanya diucapkan sekali getar. Selanjutnya kita akan membahas untuk ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hal yang menjadi penekanan adalah ketika mengucapkan alham. Alham itu adalah makhraj tenggorokan ya, sehingga pengucapannya harus membuka rahang dengan sempurna, karena nanti akan terdengar seperti alham, seperti alham. Nah ini hati-hati ya, karena tidak sempurna dalam melafazkan karakter hurufnya, jadi tidak muncul itu genetika hurufnya. Jadi tetap diucapkan alhamdu ya, alhamdulillah. Lillah juga sama, itu kasroh harus sempurna, jadi jangan sampai lillah ya. Jadi suara lillahi rob, lillah itu terbuka rahang, kemudian hirob bil alamin. Hati-hati dengan ain di lafaz alamin, karena ain ini sering terbaca menjadi hamzah ya, robbil alamin, padahal dia robbil alamin. Nah ini kalau ada karakter yang terbaca dengan huruf lain ya, berubah dia, harusnya a menjadi a, itu akan merubah arti dari Al-Quran atau dari makna itu sendiri ya, makna katanya. Alamin itu adalah rob semesta alam, sementara kalau pakai hamzah, robbil alamin, itu adalah rob segala penyakit. Ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman sama ada ro bertasdid yang hanya
bergetar sekali ya, masuk ke dalam ketukan tasdidnya ya, arro langsung diangkat rahang, ar-rahmanir-rahim ya. Hati-hati juga di sini untuk melafazkan karakter ha di kasroh, karena ha di kasroh ini suka hilang ya. Jadi kita akan ucapkan seperti ha biasa ya, ar-rahmanir-rahim gitu. Padahal dia adalah makhraj yang sangat berbeda dengan ha yang ada di tenggorokan bawah. Karena ha ini adalah tenggorokan tengah ya. Jadi nir-rahim. Pertahankan karakter ha ya yang ada di ar-rahim. Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ada lafaz maliki ya, maliki yau. Di sini ada lafaz yau di mana yau ini sering sekali terdengar o ya, yaumiddin, yaumiddin. Nah, ini adalah menghilangkan karakter waw yang harusnya terbaca u menjadi o. Maliki yaumiddin. Jadi betul-betul pelafasannya itu harus sesuai ya. Ketika waw disukunkan bunyinya adalah u bukan o ya. Dan dal bertasdid di Maliki yaumiddin, hati-hati dia menggunakan pangkal gusi bagian atas ya. Jadi ujung lidahnya disentuhkan di pangkal gusi ya, bukan di tengah langit-langit. Jadi da ya, da Maliki yaumiddin ya. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafaz iya itu ada ya bertasdid, yang karakter ya ini adalah karakter huruf lain atau karakter hurufnya itu lembut. Maka supaya dia tidak menjadi mat ya, seringkali kita mendengar lafaz iya karena ini seperti mat atau tanda panjang ya, seperti misalnya iya kana budu wa iya, padahal dia bertasdid. Sehingga untuk mengangkat karakter lain yang ada di ya ini, kita perlu mengangkat suara hamzah yang ada di depan. Jadi nanti pelafasannya itu menjadi iya. Jadi hamzah ini harus kita angkat suaranya supaya ya ini tidak menjadi mat atau tidak menjadi bacaan yang panjang. Budua iya kanasta'in ya, nasta. Ada sin yang harus diberikan haknya untuk hamas dan juga sofir ya. Nasta, tapi juga tidak mempengaruhi ta yang ada di depan. Jadi ta itu harus tetap menunjukkan sifat hamas. Jadi tidak melebur. Ketika mengucapkannya tidak berarti berubah menjadi nasta, tapi nasta ya. Huruf ta yang memiliki sifat hamas. Kemudian hati-hati juga di ain ya, nasta'in. Itu ada ain yang cenderung menyerupai hamzah, maka akan menghilangkan karakter ain ketika memang tidak dilafazkan dengan benar ya. Maka pengucapan ain ini harus terdengar sempurna. Nasta'in, benar-benar keluar dari tengah tenggorokan. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati ada ya, ada ha, di mana ha ini berawal dari tenggorokan bawah sehingga bukan tapi ya. Ihdinas si di sini adalah sod. Maka pengucapan si di sini adalah tetap isti'la, karena sod ini adalah huruf isti'la. Jadi dia tidak
akan mirip dengan si ketika huruf itu adalah sin ya. Huruf sin dengan shad itu akan berbeda. Suara terutama ketika di kasroh itu akan terdengar sekali perbedaannya si dengan si. Sirotol, to, hati-hati, to itu itbaq ya, kemudian isti'la ya, tebal dan dia diucapkan dengan kuat. Sirotol mus ya, mus itu ada sin lagi. Dan ada juga ta ya, mustaqim. Qaf itu harus diucapkan juga dengan rahang terangkat karena dia adalah huruf isti'la. Karena nanti dia bisa jadi seperti kaf ya, mustaqim itu jatuhnya menjadi kaf. Harusnya dia qaf yang harus dibaca dengan tebal. Mustaqim. Ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata itu juga ada ro tebal dan to juga huruf to ya, kuat dan juga tebal. Siratal ladzina an'amta ya, an'amta ada a, perhatikan ada hamzah juga ada ain sehingga perpindahannya harus bisa dirasakan dari tenggorokan bawah ke tenggorokan tengah ya. An'amta alaihim ghairil, huruf gha itu karakternya itu ada di tenggorokan atas yang memang sebenarnya bukan terbaca seperti huruf G ya, tapi tebal ya, ghairil ya, bukan ghairil tapi ghairil maghdu, ada do ini karakternya adalah istitolah. Jadi istitolah itu dia menempel di sisi lidahnya menempel di gigi geraham bagian atas ya, bukan seperti do. Kalau do itu pakai ujung lidah, tapi kita di sini pakai sisi lidah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do ini juga bisa lam itu bisa melebur ke dalam do. Jadi hati-hati. Jadi nanti terucapnya bisa jadi walad gitu ya. Padahal la itu harus jelas karakternya. Walad do ya. Jadi tidak saling mempengaruhi. Dia tetap tebal dan la juga tetap nampak hurufnya diucapkan dengan la, tidak melebur dengan do ya, tidak menjadi walau ya atau walau, jadi do la-nya itu menjadi tebal kayak do ya. Walau dolin. Dan di sini ada mat yang dinamakan mat lazim mutsaqal kilmi, sehingga memang do ini dibaca 6 harokat lalu masuk ke lam, kemudian menjadi mat arid lisukun. Nah, ketika karakter do ke lam ini juga ada naber ya. Jadi naber ini adalah tekanan ya, tekanan pada huruf tertentu atau pada kalimat tertentu sehingga huruf itu suaranya menjadi sedikit lebih naik. Jadi dalam melafazkan waladdallin ya, itu panjang dulu 6 harokat, kemudian masuk di lam itu ada naber sedikit, nah kemudian langsung mat arid lisukun. Waladdallin. Demikian penerapan karakter-karakter huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Semoga teman-teman bisa memaksimalkan konsep genetika hijaiyah huruf ini. Dan sekali lagi kunci dari penerapan genetika hijaiyah adalah dengan tartil ya, sehingga nanti akan sangat maksimal ketika karakter hurufnya terbangun, maka bacaan teman-teman pun akan menjadi lebih fasih dan lebih tartil. Terima kasih.